Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami ingin menjelaskan tugas besar kami mengenai industri gula. Berikut merupakan anggota-anggota dari kelompok kami. Oke, yang pertama tebu. Tebu pada umumnya yang berada di alam memiliki ukuran tingginya dari 1000 mm sampai 5000 mm dengan diameter 20 mm sampai 40 mm. Jika dilakukan pengolahan menjadi gula kristal, pastinya tebu harus disesuaikan ukurannya agar memperoleh hasil yang maksimal. Next. Berikut diagram alir proses industri gula. Proses yang pertama itu bisa dilihat dari pojok kiri atas, di mana tebu diangkut menggunakan truk dan dimasukkan ke turntable menggunakan unloading can, dan dilanjut dengan proses can cutter dan unigrator dengan menggunakan chain conveyor, di mana itu untuk can cutter untuk mengecilkan atau memendekkan ukuran, di mana setelah dipendekkan dilakukan unigrator, di mana unigrator ini untuk memecah atau membuat si tebunya ini membuka rongga-rongganya agar dapat diperah secara maksimal. Setelah itu dilanjut dengan proses penggilingan, di mana penggilingan ini dilakukan dengan 4 kali penggilingan, di mana pada penggilingan pertama akan diperoleh ampas tebu dan nira perahan hasil pertama, di mana nira perahan hasil pertama ini dimasukkan ke DSM screen, sedangkan ampas tebu dari gilingan pertama itu ditambahkan dengan nirah dari gilingan ketiga sebagai air imbisi, di mana setelah gilingan pertama dilanjut ke gilingan kedua, di mana gilingan kedua ini akan diperoleh nirah perah lanjutan dan dimasukkan ke DSM screen dan dimasukkan ke tangki nirah, di mana setelah diperoleh nirahnya itu dilanjut ke gilingan ketiga, di mana ampas dari gilingan kedua ditambahkan air imbisi dari nirah dari gilingan keempat, di mana setelah dari gilingan kedua dilanjut ke gilingan tiga, dan dari gilingan tiga ini dilanjut ke gilingan 4, dan pada saat proses penggilingan ketiga menuju ke gilingan 4, ampasnya ini ditambahkan air imbisi agar dapat memaksimalkan proses pemerahan, di mana setelah dari penggilingan keempat diperoleh ampas halus atau bagase, di mana akan diproses secara lagi menggunakan mixer. Lanjut ke DSM ke nirah mentah yang diperoleh dari penggilingan. Setelah DSM screen ini, nirah mentah akan dipompa ke heat exchanger untuk memanaskan sampai suhu 70 derajat. Setelah dari heat exchanger dilanjut ke proses defekasi dengan menggunakan alat defekator sebanyak 3 kali. Setiap defekator ditambahkan susu kapur, di mana untuk membentuk inti endapan dan menaikkan pH dan meminimalisir kerusakan karena asam. Oleh karena itu dilakukan defekasi pada defekator. Setelah proses defekator, dilanjut ke proses sulfitator dan dialirkan gas SO2, di mana untuk menetralkan kelebihan susu kapur dan untuk menjaga si nira ini agar tidak menjadi coklat atau menjadi gula merah karena kondisi basah. Oleh karena itu pH-nya itu diturunkan lagi hingga pH netral. Lalu dilanjut ke proses penampungan di tangki penampung, di mana setelah itu dipompakan ke heat exchanger untuk dilakukan pemanasan agar mempercepat reaksi. Setelah dari heat exchanger dimasukkan ke flash tank, di mana flash tank ini berguna untuk membuang gas-gas dari proses defekasi, di mana untuk menghindari penghambatan pengendapan. Setelah dari flash tank dimasukkan ke clarifier, di mana ditambahkan flokulan untuk dilakukan proses pengendapan, di mana flokulan ini untuk mempercepat proses pengendapan. Dari proses clarifier diperoleh nira kotor dan nira jernih, di mana nira kotornya ini akan masuk ke proses mixer dan ditambahkan ampas halus. Nanti setelah proses mixer dilanjut ke proses rotary vacuum filter, di mana akan diperoleh nira tapis. Nira tapis ini bisa dilakukan proses dari awal, yaitu dari nira mentah menuju ke defekasi, sedangkan hasil sampingnya itu yaitu blotong, di mana blotong ini digunakan sebagai pupuk tanaman. Nah, lanjut ke nira jernih dari proses clarifier, di mana nira jernih ini di DSM screen, lalu ditampung, lalu dipompakan menuju ke heat exchanger untuk dipanaskan.
Setelah dari heat exchanger, dilakukan proses evaporator menggunakan multiple effect evaporator. Dari evaporator ini untuk menguapkan si air agar memperoleh nira kental, di mana nira kental dari evaporator pertama akan dilanjut ke evaporator kedua, dan uap panas dari evaporator pertama juga dilanjut ke evaporator kedua hingga evaporator keempat agar memperoleh nira yang lebih pekat atau nira yang lebih kental. Lalu dilanjut dengan proses sulfitator kedua, di mana ini untuk menjernihkan nira dari proses sebelumnya. Setelah dari proses sulfitator dilakukan penampungan di tangki dan dilanjut dengan proses pen evaporator, di mana itu pada proses pen evaporator nira dimasukkan ke pen evaporator pertama, lalu ditambahkan inti kristal yang berguna untuk memudahkan niranya ini untuk mengkristal. Lalu dilanjutkan ke palung pendingin A untuk memperluas besar permukaan dari kristalnya. Setelah dari palung pendingin dilanjutkan ke putaran atau pusingan A, di mana ini untuk memisahkan gula kristal dengan sirup A, yaitu gula yang belum berkristal. Nah, dari proses pusingan pertama dari gula A itu akan dimasukkan ke pusingan kedua, di mana akan dipisahkan lagi antara kristal dan suatu nira yang belum terkristalkan atau clear SHS. Di mana clear SHS ini akan masuk lagi ke pen A, sedangkan di pen A ini juga memperoleh sirup A, di mana sirup A ini akan masuk ke sirup B dan dilakukan proses yang sama, yaitu proses pendinginan, palung pendinginan, dan proses pemutiaran atau sentrifugal. Dan juga dilanjut dengan proses C hingga membentuk produk di gula produk. Dari gula produk akan dialirkan menggunakan talang goyang menuju ke rotary drum dryer yang berguna untuk mengeringkan gula produk atau menghilangkan kadar air dari gula produk tersebut. Nah, dari gula produk ini akan diangkut menggunakan bucket conveyor untuk di vibrating screen, di mana dari vibrating screen ini akan dipisahkan berdasarkan ukuran untuk memperoleh ukuran yang diinginkan atau ukuran yang tidak diinginkan untuk diproses lagi. Setelah dari vibrating screen diperoleh ukuran yang lebih seragam, dialirkan dengan bucket conveyor menuju ke sugar bin, di mana tempat penyimpanan gula, dan dilanjut ke tempat packing dan storage untuk proses pemakingan dan penyimpanan, di mana setelah proses pemakingan akan dilakukan distribusi ke konsumen-konsumen. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan pada proses industri gula. Yang pertama yaitu pada proses pencucian dan pemotongan atau washing atau cutting. Yang pertama itu batang tebu yang diangkut menggunakan truk kemudian ditransportasikan ke dalam turntable. Dari turntable, batang tebu diumpankan pada can cutter dan shredder. Nah, batang tebu yang pendek diumpankan pada can shredder. Setelah itu, sayatan tebu akan diumpankan ke dalam gilingan yang terdiri dari roll crusher, can conveyor, dan tangki air imibisi. Pada proses yang terjadi pada unit gilingan tebu dalam bentuk sayatan nanti akan masuk ke gilingan tebu satu yang akan menghasilkan nira perahan pertama atau NPP, dan ke gilingan kedua. Nah, pada air gilingan 2 ini ditambahkan air imibisi dari nira gilingan 3. Ampas dari gilingan 2 nantinya akan diumpankan ke gilingan 3 yang ditambahkan air imbisi nira pada perah gilingan 4. Nira hasil gilingan 3 ini nanti akan diumpankan ke dalam gilingan 2 sebagai air imbisi, dan pada gilingan 3 nanti diumpankan pada gilingan 4. Nah, ampas dari gilingan 4 nanti akan ditambahkan air imbisi dari tangki air imbisi yang bersuhu 60-70 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah stasiun pemurnian. Nah, pada stasiun pemurnian, nira mentah dari tangki nira kemudian akan dipompakan ke dalam pemurnian awal. Pada tahap ini, nira akan dialirkan ke heat exchanger untuk dipanaskan hingga suhu nira mencapai 70 derajat Celcius. Terdapat 3 macam defekator, yaitu defekator 1, defekator 2, dan defekator 3. Nah, pada semua defekator itu terjadi proses defekasi. Nah, yang membedakan pada defekator 1 itu terjadi proses defekasi
sehingga pH-nya menjadi 6,5. Pada defekator 2 itu terjadi defekasi kembali yang akan menghasilkan nira jernih pada pH 7,5 dan pada defekator 3 akan terjadi defekasi kembali sehingga menghasilkan pH 9,5. Nira jernih pada pH 9,5 nanti akan dialirkan ke sulfitator yang dialiri gas SO2 yang digunakan untuk menetralkan kelebihan susu kapur atau CaOH 2 kali sehingga didapatkan pH jernih yaitu 7 sampai 7,2. Nah, hasil pada proses sulfitasi ini akan dialirkan dan ditampung pada tangki penampung nira. Nira jernih yang dipompakan pada heat exchanger ini akan menaikkan suhu nira hingga 105 derajat Celcius yang bertujuan untuk mempercepat reaksi pengendapan yang terjadi di proses selanjutnya di clarifier dan untuk membunuh mikroorganisme. Nah, nira dari heat exchanger dialirkan melalui flash tank yang bertujuan untuk membuang gas yang terbawa pada nira dan dapat menghambat proses pengendapan. Tahap berikutnya yaitu clarifier yang berguna untuk mengendapkan pengotor pada nira. Dalam clarifier nanti ditambahkan flokulan yang berfungsi untuk mempercepat proses pengendapan yang akan menghasilkan nira jernih dari proses pengendapan dengan sedikit pengotor berupa ampas yang terikut pada nira tersebut, yang kemudian akan dialirkan menuju ke penyaring untuk menyaring dan memisahkan ampas yang halus yang terikut yang akan menghasilkan nira jernih yang akan ditampung ke tangki penampung, sedangkan nira kotor nanti hasil pengendapan di clarifier kemudian ditampung dalam tangki nira kotor yang dialirkan ke dalam mixer. Di dalam mixer, nira kotor dari clarifier dicampur dengan ampas halus hasil dari penggilingan dari unit gilingan. Yang selanjutnya adalah stasiun penguapan. Nah, pada stasiun penguapan ini, nira jernih dari clarifier akan dipompakan ke heat exchanger untuk dipanaskan pada suhu 100 sampai 110 derajat Celcius sebagai pemanasan awal sebelum masuk ke evaporator. Nira yang telah dipanaskan akan dialirkan menuju evaporator. Nah, evaporator ini digunakan pada proses penguapan adalah multiple efek evaporator yang terdiri dari 4 evaporator. Nah, uap panas dari evaporator nanti akan digunakan sebagai uap panas ke evaporator selanjutnya untuk memekatkan nira yang sudah dipekatkan di evaporator sebelumnya. Jadi evaporator yang pertama akan menghasilkan uap uap panas dan nira pekat. Nah, nira pekat kemudian akan dialirkan ke evaporator kedua. Nah, proses ini itu akan terjadi berulang hingga evaporator keempat. Dan hasil dari proses ini adalah nira kental yang berwarna gelap yang akan dialirkan menuju sulfitator. Nah, pada sulfitator ini bertujuan untuk memucatkan nira kental sehingga nira yang dihasilkan akan berwarna putih bersih. Nah, yang selanjutnya adalah stasiun kristalisasi. Nah, pada stasiun kristalisasi ini dari tangki tersebut, nira itu kemudian akan dialirkan ke pen evaporator untuk dikristalkan melalui proses kristalisasi yang bertujuan untuk mengkristalkan larutan gula pekat atau nira kental menjadi kristal sukrosa atau kristal gula. Nira kental pada pen evaporator akan mengalami beberapa proses, yaitu nira kental dari tangki terus tersulfitir dialirkan ke pen evaporator A yang dikentalkan sampai lewat jenuh pada pen evaporator A. Nira dari pen evaporator A akan dialirkan menuju palung pendingin A yang berfungsi untuk mempercepat pembesaran inti kristal melalui proses pendinginan cepat. Next. Nah, yang selanjutnya adalah stasiun pemutaran atau sentrifugal. Nira kemudian dialirkan ke sentrifugal separator atau putaran. Nah, pada putaran A1 ini nira diputar sehingga akan menghasilkan gula A dan strup A. Nah, pada strup A adalah cairan nila yang belum terkristalkan. Nah, pada strup A nanti dialirkan ke pen evaporator B sebagai bahan baku evaporasi pada pen tersebut. Sedangkan gula A akan diumpankan ke dalam putaran A2 untuk dipisahkan kembali antara gula dan cairan nira yang didapatkan gula produk dan
kelar A. Nah, pada kelar A nanti diumpankan ke pen evaporator A yang akan diproses kembali, sedangkan gula produk akan tetap berlanjut. Nah, pada proses pen evaporator nanti terjadi pada evaporator A, B, dan C yang akan berjalan secara kontinu yang akan menghasilkan gula produk. Selanjutnya adalah stasiun pengeringan. Nah, pada stasiun pengeringan, gula hasil evaporasi ini akan mengalami proses pengeringan, penyaringan, dan penyimpanan yang bertujuan untuk menyelesaikan hasil evaporasi sehingga menghasilkan proses gula yang siap dipasarkan. Nah, selain itu, rangkaian proses ini itu juga bertujuan untuk mengeringkan gula sehingga kadar air yang terkandung dalam gula itu benar-benar hilang dan menurunkan suhu gula hingga 50 derajat Celcius. Dari pen evaporator akan dihasilkan gula produk yang akan ditransportasikan ke talang goyang. Nah, kemudian dari talang goyang nanti akan mengantarkan gula menuju rotary drum dryer. Nah, di dalam rotary drum dryer itu gula dikeringkan dan dihilangkan kadar airnya dengan uap panas yang dialirkan melalui blower. Nah, gula kering yang didapatkan ditransportasikan ke bucket conveyor yang akan menuju ke free batting screen. Dalam free batting screen itu gula akan digetarkan dan terdapat 3 produk, yaitu terdapat gula halus, gula produk, dan gula kasar. Yang terakhir adalah stasiun pengemasan. Pada stasiun pengemasan, gula halus dan gula kasar akan dikemas tersendiri, sedangkan gula produk nantinya akan ditransportasikan menuju bucket conveyor, menuju ke sugar bin yang nantinya akan dikemas dan disimpan sebelum didistribusikan ke konsumen. Yang selanjutnya akan dijelaskan dari saya. Jadi selanjutnya itu ada can unloading crane. Jadi dari can unloading crane itu cara kerjanya merupakan tebu yang berada pada ujung lori truk, yaitu agar tepat berada di bawah kren. Kemudian tebu tersebut diikat dengan rantai pengikat. Ujung rantai dikaitkan dengan gebrak. Setelah terikat dan terkait, operator akan menekan tombol dan kren tersebut akan mengangkat tebu dari lori. Lalu dari pengikat tebu lagi itu akan digerakkan ke arah lori untuk atau truk berikutnya untuk mengambil tebunya kembali. Lalu selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dari unloading crane sendiri, kelebihannya itu dapat beroperasi pada skala besar dan dapat dioperasikan dengan mudah. Kekurangannya itu ada perawatan yang susah dan biaya operasional yang mahal. Lalu ada can table. Can table sendiri itu merupakan can table sendiri cara kerjanya itu. Jadi nanti pada saat tebu yang sudah dipindahkan dari unloading melalui unloading crane itu nanti akan dipindahkan di atas letak meja can feeding table atau can table meja tebu untuk diumpankan kembali ke can preparation melalui alat can carrier. Jadi can carrier sendiri cara kerjanya juga pengangkut tebu juga dari meja tebu ke unit can preparation. Lalu untuk strukturnya sendiri can carrier itu terdiri ada yang tersusun dari rantai besi. Lalu ada selanjutnya setelah dari can table akan diarahkan ke dari can carrier akan diarahkan ke can cutter. Jadi di can cutter sendiri nanti tebunya itu akan dicacah-cacah atau dipotong untuk menghasilkan bagian-bagian atau potongan yang kecil. Lalu setelah dari potong-potongan dari can cutter tersebut akan dialihkan ke
unigator yang mana dari pecahan-pecahan atau cacahan-cacahan tebu itu akan masuk ke dalam unigator yang akan dipukul-pukul, apa namanya. Jadi nanti pada di tebu itu menyebabkan sel-selnya itu banyak yang terbuka, banyak yang tercacah. Jadi itu fungsinya untuk memudahkan proses pemerahan dari niranya. Lalu ada gilingan. Gilingan ini kebetulan di apa namanya di industri tebu, industri gulanya dan jadi cara kerja sendiri yang pertama itu cacahan tebu yang keluar dari unigator akan dibawa ke intermediate carrier menuju ke feeding roll atau roll penguipan yang selanjutnya akan masuk ke gilingan 1. Dari hasil gilingan 1 ada nira 4, ada nira 1 dan ampas. Yang pertama, nira yang dihasilkan dari pemerahan tebu oleh roll atas dengan roll muka, sedangkan ampas dihasilkan oleh yang dihasilkan akan diperah lagi oleh roll belakang dan roll atas hingga menjadikan ampas 1. Nirah perahan dari gilingan akan melalui saluran nira yang kemudian diberi susu kapur atau prelimin untuk menaikkan pH-nya niranya tersebut. Lalu nira akan menuju saringan crush yang diameternya lubangnya 0,7 mm. Kemudian dialirkan ke DSM screen atau diameter lubang 0,4 mm dan rotary screen atau diameter yang lubangnya 60 mesh atau 0,0098 mm. Ampas dari gilingan 1 akan dibawa ke gilingan 2 menggunakan IMC atau intermediate carrier. Ampas 1 merupakan umpan bagi gilingan 2 akan mendapat tambahan ambisi dan nira dari gilingan 4. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengambilan nira yang terdapat pada ampas 1, ampas 2. Ampas 2 dibawa oleh intermediate carrier 2 menuju gilingan 3. Proses pemerahan pada gilingan 3 terjadi penambahan air imbisi. Air imbisi ditambahkan merupakan air kondensat dari badan evaporator. Lalu selanjutnya ada akumulator. Akumulator ini merupakan pemompa. Jadi minyak yang dipompa dengan tujuan untuk mengalirkan minyak dari tangki minyak ke ruang minyak sampai tekanan yang diinginkan. Kemudian afliter ini antara pompa dan akumulator ditutup. Apabila ketinggian umpan ampas tebal, maka roll atas akan bergerak ke atas dan piston akan mendesak ke atas. Lalu selanjutnya itu ada saringan nira, yang mana nanti pada nira yang sudah dihasilkan itu akan masuk ke saringan cash yang terdapat yang masih ada kotorannya. Jadi nira mentah itu nanti akan melewati saringan. Sedangkan kalau ampasnya itu nanti akan tertahan di saringan dan dibawa oleh scraper untuk kembali ke IMC 2. Lalu nanti nirah yang udah tersaring akan dipompa ke ditampung ke bak penampung. Lalu ada rotary screen. Rotary screen ini cara kerjanya itu nantinya nirah yang dialirkan melalui pipa akan jatuh ya dan disaring dalam silinder yang berputar yang memiliki saringan sebanyak 60 mesh. Lalu ada kedua itu ada stasiun pemurnian. Stasiun pemurnian yang pertama itu ada mash flow meter. Nira yang mentah dari gilingan, cara kerjanya nanti nira mentah yang dari gilingan masuk ke tangki nira mentah dan secara otomatis akan dibaca oleh sensor yang berupa bahasa elektronik. Lalu selanjutnya ada setelah nira sudah masuk mash flow itu nanti akan masuk heat exchanger. Dari heat exchanger ini nanti nira masuk berada yang bagian atas lalu turun ke bawah. Selanjutnya nira akan menuju sekat-sekat pembagian dan naik ke atas sampai ruang sirkulasi pada bagian atas. Lalu ada alat pengeluaran air embun, yang mana alat pengeluaran air embun ini nantinya cara kerjanya itu nanti alat bantu air ini mengalir melalui pipa air embun dengan sendirinya. Air embun tersebut ditampung oleh bak penampung air embun atau receiver atau pancaran air embun dapat dilihat melalui gelas terbuka. Lalu selanjutnya ada pompa sentrifugal. Dari pompa sentrifugal ini menggunakan prinsip perbedaan tekanan, sehingga kolom cair dalam pipa hisap bergerak maju ke dalam tas. Lalu selanjutnya itu ada
bejana pengembang, yang mana di bejana pengembang ini nanti nira diendapkan di clarifier, dan dari setelah diendapkan nanti nira akan dibawa menuju flash tank terlebih dahulu untuk menghilangkan gas-gas yang mengganggu proses pengendapan. Setelah nira menuju melalui pipa, memasukkan pipa dan dialirkan secara miring, lalu nanti pipa nira akan diputar dan menghantam kisi-kisi untuk memecah aliran nira dan memudahkan pelepasan udara dan gas yang tertangkap. Gas ini sebagian akan dimanfaatkan sebagai bahan pemanas di DCH dan sebagian akan dibuang melalui pipa pengeluaran. Lalu selanjutnya ada sulfated power, yang mana cara kerjanya ini nanti yang sulfated power yang udah ada SO2-nya akan ditambahkan nira yang sudah dihasilkan. Lalu hingga pH nira itu udah diatur lah sampai 7 sampai 7,2. Lalu nanti di dalam petinya sulfitasi, sekat-sekat berfungsi untuk memperluas permukaan pertemuan di antara nira dengan gas CO2 sehingga nanti ada niranya bereaksi, dan nanti sesudah bereaksi dengan gas CO2 keluar melalui overflow dan ditangkap oleh peti nira. Lalu selanjutnya ada defekator. Nira mentah yang berasal dari pemanas DCH akan dibawa menuju defekator 1 melalui pipa masuk nira dari bagian atas. Lalu setelah itu ada clarifier, yang mana di clarifier ini nanti nira yang udah ditambahkan dengan pokolan akan masuk menuju clarifier menuju talong pemasukan yang bagian nira sekeliling peti menghadap tengah lalu turun ke bawah. Jadi nanti kalau nira kotornya itu nanti dikeluarkan menuju RVF atau rotary valve filter, sedangkan nira jernihnya yang memiliki densitas lebih rendah akan berada di atas dan keluar melalui pipa yang akan menuju saringan nira encer. Lalu selanjutnya ada mode mixer, di mana cara kerjanya ini nanti nira itu dipompa melalui blower atau gasilo dan diatur oleh rotary feeder. Nira kotor akan masuk ke baku dapur, ini diaduk bersama gasilo. Pencampurannya nanti akan dikeluarkan melalui rotary vacuum filter. Jadi nanti di rotary vacuum filter nira kotor akan dari single tray akan dibawa menuju mixer gasilo, lalu ditambahkan ampas halus. Jadi nanti di rotary vacuum filter nanti hasilnya ada ampas halus yang diberikan apabila nira kotor itu terlalu encer. Lalu ada proses penguapan, jadi di sini ada evaporator, sama seperti pengertian pada umumnya. Evaporator itu nantinya dari nira encer itu masuk ke dalam evaporator dan diberi uap. Jadi nantinya ada kerja sirkulasi udara lah, di mana nanti nira itu akan masuk melalui bagian bawah dan keluar melalui pipa atas. Lalu ada penangkap nira, jadi atau dibilangnya itu scavenger, terdiri dari sudu-sudu, sehingga ketika uap mengalir akan mengenai sudu-sudu tersebut, niranya nantinya akan terikat oleh uap dan menempel pada bagian penampang yang dilewati aliran uap. Lalu setelah itu ada bejana pengembun atau kondensor, jadi nanti pompa air injeksi akan dihidupkan dan selanjutnya uap nira dari bagian penguapan akhir masuk ke kondensor. Jadi nanti adanya perbedaan suhu itu menyebabkan antara uap nira dan air injeksi itu akan mengembun dan gas-gas yang tidak terembunkan itu dibantu untuk keluar melalui pompa. Selanjutnya itu ada kristalisasi, jadi ada yang pertama itu ada peran kristalisasi untuk mengambil sukrosa. Cara kerjanya pankristal itu pada saat nira masuk ke dalam pankristal nanti akan membentuk suatu kristal-kristal dengan dengan proses yang cepat dengan cara menguapkan. Lalu ada accelerator atau pankristalisasi. Di sini terdapat 3 accelerator di dalam mesinnya, itu ada nira, steam uap, dan masakan. Jadi nanti masing-masing bagian
berfungsi sebagai tempat aliran dan keluar dari masing-masing bahan itu sendiri. Ada palung pendingin. Palung pendingin itu digunakan untuk menampung masakan atau digunakan untuk menurunkan suhu masakan, karena masakan yang turun masih mempunyai suhu sekitar kurang lebih 65 derajat Celcius yang harus didinginkan hingga 40 derajat Celcius agar kristal. Lalu ada kondensor makanan. Fungsi cara kerjanya ini, nanti uap masuk ke kondensor melalui sisi bawah, kemudian air injeksi dimasukkan lewat sisi atas, dan seperti diguyur cara kerjanya itu, sehingga akan membentuk semacam tirai air, dan kemudian uap nira akan yang masuk akan mengarah ke atas sehingga jadi kontak antara uap nira dan air injeksi. Jadi nanti hasil itu gas-gas yang tidak terhubung akan keluar ke udara melalui pompanya itu sendiri. Lalu selanjutnya ada putaran. Putaran itu yang pertama ada low grade flow, yang mana proses pemisahan kristal gula atau sirup dilakukan dengan menggunakan gaya gula. Mana benda nanti akan bergerak menjauhi titik pusat dan menuju dinding putaran yang dilengkapi dengan saringan. Adanya saringan menyebabkan kristal gula akan tertahan dengan sedangkan larutannya ini akan keluar melalui lubang saringan. Proses-prosesnya itu ada 3 tahapan. Ada yang bebas, ada strobe yang berada di dalam ruang, kristal akan keluar melalui sela-sela. Yang ketiga itu pemisahan strobe dengan menempel pada kristal menggunakan air siraman atau agar strobe keluar dengan gaya sana. Yang ketiga ada lalu ada pengeringan sendiri. Yang pertama ada sugar dryer. Jadi gula yang turun dari putaran HGF akan melewati tangan goyang dan dibawa menuju bucket elevator dan diangkut ke alat pengiring gula atau sugar dryer. Pengeringan dilakukan dengan hembusan udara panas dengan suhu 90 derajat Celcius dari arah bawah plat yang berlubang. Udara panas dari gula debu akan dihisap oleh siklon melalui pipa penghisap bagian atas. Jadi nanti udara panas akan dilahirkan. Jadi nanti gula tebu akan masuk ke unit, terus ada peluburan gula, nanti udara panasnya keluar ke udara bebas. Jadi kita ada saringan. Yang pertama ada saringan gula. Motor penggerak digunakan untuk menggerakkan tangan goyang. Dengan gerakan tangan goyang akan membawa gula akan tersaring-saring. Yang nanti ada produk yang tersaring itu ada dibawa oleh bucket elevator untuk dinaikkan ke kanal umumnya. Lalu ada selanjutnya akan dilanjut oleh partner. Ini ada fungsi dari masing-masing alat. Jadi yang pertama ada can unloading crane, itu berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan tebu dari truk pengangkut tebu ke can table. Lalu can table ini berfungsi untuk menampung yang akan dipindahkan ke can carrier dengan menggunakan rantai yang dapat berputar. Sedangkan can carrier ini berfungsi untuk membawa tebu yang dijatuhkan dari can table dan mengirimkannya ke can cutter. Next. Can cutter berfungsi untuk mencacah potongan tebu sehingga memudahkan ekstraksi pada unit gilingan. Sedangkan lalu ada unigrator yang berfungsi untuk menghaluskan potongan tebu yang kasar menjadi bagian yang lebih kecil atau menjadi serabut yang lebih halus sehingga sel-sel tebu terpecah keluar. Lalu ada gilingan yang berfungsi sebagai tempat pemisahan dan pemerahan nira dari ampasnya untuk mendapatkan kadar sukrosa semaksimal dan seefisien mungkin. Lalu ada akumulator yang berfungsi untuk mengatur tekanan pada rol atas gilingan sehingga akan didapatkan tekanan rol gilingan yang stabil atau konstan. Lalu ada saringan nira yang berfungsi untuk menyaring nira mentah dari hasil pemerahan nira agar kotoran yang terikut dalam nira terutama ampas halus tidak terbawa ke proses berikutnya. Lalu ada rotary screen berfungsi untuk menyaring hasil pemerahan nira karena masih mengandung banyak ampas halus. Next. Selanjutnya ada mass flow meter. Mass flow meter ini berfungsi untuk mengetahui debit nira mentah yang dihasilkan oleh stasiun gilingan yang akan diproses di stasiun pemurnian. Lalu ada exchanger berfungsi untuk mentransfer panas kalor dari bahan panas ke bidang pemanas dan bahan yang dipanaskan. Lalu ada alat pengeluaran air embun. Ini tuh berfungsi untuk mengeluarkan air embun yang terbentuk selama proses pemanasan.
Lalu ada pompa. Pompa ini berfungsi untuk membantu dalam memindahkan atau mengalirkan baik air maupun bahan-bahan cair yang lain yang ada di dalam proses pengelolaan gula. Lalu ada bejana pengembang atau gas tank. Ini tuh berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas terlarut dalam nira dan menghilangkan tekanan yang berasal dari pompa nira sehingga nira akan masuk ke reservoir dengan aliran laminar. Lalu ada sulfur tower berfungsi sebagai tempat mereaksikan antara nira dengan gas S2 yang sebelumnya telah ditambahkan. Selanjutnya ada defekator. Defekator ini berfungsi untuk tempat mereaksikan nira dan susu kapur dengan tujuan untuk menetralkan asam dalam nira dan mengikat kotoran-kotoran yang terdapat pada nira. Lalu ada clarifier berfungsi untuk mengendapkan kotoran agar terpisah antara nira jernih dengan kotoran. Lalu ada multimixer berfungsi untuk mencampurkan nira kotor dari single tray dengan bagasi guna membentuk media tapis kotoran sehingga dapat mempermudah proses penapisan. Next. Lalu ada rotary vacuum filter, berfungsi untuk menapis nira kotor yang berasal dari clarifier dengan cara menggunakan penapisan vakum yang nantinya akan menghasilkan nira tapis dan blotong. Lalu evaporator ini berfungsi untuk menguapkan kandungan air pada nira encer sehingga dihasilkan nira kental. Lalu ada penangkap nira di badan penguapan berfungsi untuk menangkap cipratan nira agar tidak terbawa uap menuju badan penguapan selanjutnya. Next. Baik, untuk alat selanjutnya ada kondensor. Jadi kondensor ini berfungsi untuk membuat hampa di stasiun masakan dan stasiun penguapan. Uap yang berasal dari bahan akhir akan didinginkan oleh air dingin sehingga uap akan turun suhunya dan berubah fase menjadi air. Lalu ada kristalisasi dari nitrat sebanyak-banyaknya dalam bentuk kristal dengan kualitas yang berbeda. Proses lebih cepat dan kehilangan gula sekecil mungkin dengan cara membuangkan sebagian besar air. Lalu ada filter kristalisasi yang berfungsi untuk sebagai tempat aliran dan keluar masuk dari masing-masing bahan. Lalu ada alat palung pendingin. Alat ini berfungsi untuk kristalisasi lanjut, yaitu proses penempelan molekul-molekul sukrosa dalam larutan pada kristal. Lalu ada kondensor masakan. Ini berfungsi untuk membantu membuat hampa badan penguap. Lalu ada low grade fugal, berfungsi untuk memutar masakan D dan C secara kontinu. Pada putaran masakan D dihasilkan gula D1 dan tetes, sedangkan pada masakan C dihasilkan gula C dan strop. Next. Lalu ada sugar dryer. Alat ini berfungsi untuk mengeringkan gula produk agar kandungan air pada gula produk telah memenuhi persyaratan mutu. Lalu yang terakhir ada saringan gula. Saringan gula berfungsi untuk memisahkan gula kerikilan dan gula halus serta gula produk. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan alasan pemilihan alat secara umum. Jadi secara umum, alat pada pabrik gula ini dipilih berdasarkan fungsinya. Jadi alat yang pertama yaitu roll crusher. Nah, roll crusher ini alasan pemilihannya karena dapat membuka sel tebu. Kemudian yang kedua, jika menggunakan mesin giling atsiri, alat tersebut tentunya tidak cocok dengan tebu yang akan diolah. Yang kedua, rotary vacuum filter. Alasannya karena alat ini bekerja secara kontinu dan jika menggunakan sand filter ini gunanya adalah untuk menyaring air menggunakan pasir dan tidak untuk pada penggunaan pada pabrik gula. Kemudian jika menggunakan plate and frame filter, ini tentu saja tidak cocok dengan fit yang masuk. Next slide. Kemudian alat yang ketiga yaitu DSM screen atau saringan nira. Alat ini cocok dengan fit yang akan disaring yaitu nira dan ampas tebu. Kemudian yang keempat rotary drum dryer. Alasannya karena dapat mengeringkan aneka bahan padatan yang berbentuk tepung atau granul atau butir rotary drum dryer. Kemudian vibrating screen, karena dapat memisahkan kapasitas fit yang besar dan juga untuk menyeragamkan produk gula. Dan yang keenam yaitu bucket conveyor.
Alasannya karena conveyor ini tidak terbatas oleh sudut kemiringan sehingga dapat memindahkan bahan secara vertikal. Ya, baik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan alat-alat yang ada pada industri gula ini. Kelebihan pada alat can unloading crane. Kelebihannya yaitu dapat beroperasi pada skala besar dan dapat dioperasikan dengan mudah. Kemudian untuk kekurangannya yaitu perawatannya susah dan biaya operasional alat tersebut cukup mahal. Next. Kemudian untuk alat can feeding table, untuk kelebihannya yaitu waktu peluncuran merata dan alat ini dapat dioperasikan dengan mudah. Untuk kekurangannya yaitu biaya perbaikan mahal dan membutuhkan ahli maintenance khusus dalam perawatannya. Oke, next. Kemudian alat can conveyor, untuk kelebihan dari can conveyor ini yaitu kecepatan can conveyor dapat diubah-ubah. Untuk level yang pertama yaitu 1800 rpm, level kedua yaitu 1500 rpm, dan level ketiga yaitu 700 rpm. Dan maksimal itu berhenti hingga level diri, yaitu biaya perbaikannya mahal dan membutuhkan ahli maintenance yang khusus. Lanjut. Kemudian untuk can cutter, untuk kelebihannya yaitu kecepatan putar dapat disesuaikan dan can cutter ini dapat memotong tebu dengan sangat cepat. Kemudian untuk kekurangannya yaitu biaya perbaikan mahal. Kemudian agar kualitas alat tidak menurun, maka diperlukan pergantian komponen 5 kali dalam 1 bulan. Kemudian kekurangannya yang lain itu yaitu membutuhkan ahli khusus untuk memaintain alat can cutter ini. Lanjut. Kemudian flash tank. Untuk kelebihan dari flash tank ini dapat menghilangkan tekanan yang berasal dari pompa-pompa nira. Kemudian untuk kekurangannya yaitu biaya operasionalnya mahal. Lanjut. Kemudian untuk gilingan, kelebihan dari gilingan ini kinerja mesin optimal dan praktis. Kemudian roll terbuat dari besi sehingga tekanan untuk memeras tebu lebih kuat. Kemudian daya pemerahan dari gilingan ini cukup besar. Untuk kekurangannya sendiri yaitu jarak antar roll pemeras tebu tetap atau tidak dapat diubah, sehingga tidak dapat disetting atau disesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian harga alat dan biaya perawatan dari gilingan ini relatif mahal. Oke, lanjut. Kemudian akumulator. Alat akumulator memiliki kelebihan yang pertama yaitu dapat menghasilkan nira sebanyak mungkin dengan ampas sedikit mungkin. Jadi dia lebih efisien. Kemudian dapat menstabilkan tekanan yang ada pada gilingan. Kemudian akumulator ini juga mempermudah proses penggilingan yang ada pada penggilingan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu rangkaian alat yang cukup rumit. Kemudian biaya dari harga alat akumulator ini mahal dan perawatannya juga mahal. Lanjut. Kemudian unigator. Kelebihan dari unigator ini putarannya sangat cepat yaitu berkisar antara 1000 rpm meter. Dan unigator ini dapat memecah debu hingga berbentuk serabut. Untuk kekurangannya sendiri dari unigator ini, unigator memiliki mesin yang rawan mengalami downtime dan hammer bar itu dari unigator mudah aus. Lanjut. Kemudian flowmeter. Kelebihan dari alat flowmeter ini yang pertama yaitu dapat mengukur debit aliran nira. Dan dari flowmeter ini dengan adanya layar monitor yang disambungkan dengan sensor untuk mengetahui debit nira secara tepat sehingga
kita dapat mengetahui aliran debit nira ini hanya dengan layar monitor. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu biaya perbaikan mahal dan membutuhkan tenaga ahli dalam perbaikannya. Lanjut. Kemudian sulfitator, kelebihan dari sulfitator itu dapat membuat pH nira yang mentah menjadi pH yang standar. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu biaya alat yang mahal dan membutuhkan bantuan pengaturan dengan juice flow stabilization system untuk mengontrol pH di dalam alat. Jadi alat ini masih membutuhkan alat lain dalam pengoperasiannya. Kemudian untuk clarifier, kelebihan dari alat clarifier ini yang pertama yaitu memiliki 4 tangki pengontrol untuk mengetahui posisi level kotoran. Kemudian clarifier dapat menyaring dengan optimal karena memiliki 4 tray. Dan clarifier dapat beroperasi secara kontinu karena memiliki 4 tangki pengontrol tersebut. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yaitu biaya operasional dari alat clarifier ini mahal. Kemudian dalam maintenance-nya itu membutuhkan ahli khusus. Next. Kemudian ada vertical tube standar evaporator. Kelebihan dari evaporator ini, itu dia dapat beroperasi secara kontinu. Kemudian menghasilkan blotong 4-5 ton setiap truk dengan 15 truk tiap harinya. Kemudian dari kekurangannya, evaporator jenis ini itu biaya operasionalnya itu mahal dan dalam maintenance atau perawatannya itu membutuhkan ahli yang khusus. Kemudian sentrifugal. Kelebihan dari sentrifugal ini itu lebih efektif dalam melakukan operasional pemisahan. Kemudian dapat disesuaikan dengan produk yang ingin dihasilkan. Kekurangannya sendiri yaitu biaya yang cukup mahal dan memerlukan daya listrik yang cukup besar dalam pengoperasionalnya. Lanjut. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi alat akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan gula ini. Untuk yang pertama yaitu ada dari alat gentable. Faktornya itu semakin luas permukaan gentable, maka semakin banyak tebu yang dapat ditampung untuk ke bagian selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu ada gain conveyor, alat gain conveyor. Untuk faktornya yaitu ada luas permukaan conveyor. Semakin besar luas permukaan dari conveyor tersebut, maka semakin banyak banyak tebu yang dapat dialirkan. Next. Lalu ada gain cutter. Faktor yang mempengaruhi dari gain cutter ya ini ketajaman pisau gain cutter. Semakin tajam pisau dari gain cutter itu maka semakin efektif dalam memotong tebunya. Lalu ada unikator. Faktor yang mempengaruhi yaitu jarak antara anvil dengan hammer. Semakin dekat jarak antara anvil dengan hammer, maka akan semakin mudah tebu untuk dihancurkan atau untuk ditumbuk. Lalu ada besar hammer, semakin besar hammer maka akan semakin cepat proses penumbukan. Next. Lalu ada rotary screen. Rotary screen ini ditentukan berdasarkan screen-nya. Misal kita membutuhkan barang sekian, maka screen itu bisa diatur. Lalu ada heat exchanger. Faktor yang pertama yaitu material dari heat exchanger itu sendiri. Material yang digunakan ini harus memiliki nilai konduktivitas yang tinggi. Semakin tinggi nilai konduktivitas material tersebut, maka perpindahan kalor yang terjadi juga akan semakin maksimal. Lalu yang kedua ada kecepatan alir fluida. Meningkatkan kecepatan alir fluida, maka akan meningkatkan koefisien perpindahan panas konveksi dan perpindahan kalor konveksi yang terjadi akan semakin maksimal. Lalu ada fouling factor. Fouling factor adalah peristiwa terakumulasinya padatan yang tidak dikehendaki di permukaan exchanger karena adanya pengendapan. Fouling dapat menghambat proses perpindahan panas. Fouling dapat dicegah dengan meningkatkan kecepatan linear fluida. Jika terjadi fouling, maka alat exchanger harus dibersihkan. Next. Lalu ada mood mixer yang mempengaruhi dalam
proses pengerjaan alat mood mixer ini yaitu densitas bahan. Jika densitas suatu bahan itu semakin besar, maka akan semakin sulit bahan tersebut untuk diaduk. Lalu ada rotary vacuum filter, faktornya yaitu discharge filter. Pemilihan discharge ini harus disesuaikan tergantung produk yang diinginkan. Next. Lalu ada evaporator. Faktor pertama yang mempengaruhi yaitu jenis cairannya. Jenis cairan dengan titik didih yang rendah akan terevaporasi lebih cepat daripada cairan yang titik didihnya besar. Lalu yang kedua ada suhu. Walaupun cairan dapat dievaporasi di bawah suhu titik didihnya, namun prosesnya akan cepat terjadi ketika suhu di sekelilingnya tinggi. Lalu ada tekanan. Semakin besar tekanan yang dialami, maka proses evaporasi yang terjadi akan semakin lambat. Lalu ada clarifier. Faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran scrapernya. Semakin lebar ukuran scrapernya, maka semakin banyak pengotor yang bisa ditampung oleh clarifier tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Yang selanjutnya ada analisis pelaporan dari vibrating screen industri gula, yang dimana itu vibrating screen digunakan untuk kapasitas 6-20 ton, di mana kami ini menginginkan produk di mana produknya itu berukuran 0,8 sampai 1,2 mm, di mana ini terdapat 5 deck layer, yang dimana itu setiap decknya itu memiliki perbedaan bukaan milimeter atau meshnya itu berbeda-beda, di mana ada yang pertama itu ada yang tertahan di atas ukuran 12 mesh, lalu yang kedua lolos 12 mesh tertahan 14 mesh, lalu yang selanjutnya lolos 14 mesh tertahan 20 mesh, yang selanjutnya lolos 20 mesh tertahan 8 mesh, yang selanjutnya ada yang lolos 8 mesh dan tertahannya 35, di mana yang terakhir ada wadah sebagai untuk penampung dari undersize. Nah, di mana itu untuk berat tertahannya dapat dilihat, dan untuk perhitungan fraksi bahan tertahan dilakukan dengan dari berat tertahan dibagi dengan totalnya dari berat tertahannya, maka diperoleh nilainya seperti berikut di tabel. Lalu untuk berat bahan tertahan kumulatif itu dengan cara berat bahan tertahan yang pertama ini ditambahkan dengan berat tertahan yang B, di mana diperoleh 9.500 dan seterusnya. Untuk persentasenya itu berat tertahan yang pertama dibagi total berat bahan dan dikali dengan 100% atau dikali dengan 100 dan diperoleh persentase tertahan. Sedangkan untuk berat bahan lolos itu dengan cara berat bahan tertahan kumulatif dikurangi total berat bahan tertahan dan diperoleh 20.500 kg dan seterusnya. Nah, untuk persentase lolos dengan cara 100% dikurangi dengan persentase yang tertahan dan diperoleh data berikut ini, data di tabel. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat di layar ini. Lalu dapat disimpulkan untuk diameter dari ukuran partikel gula, jika untuk grafiknya itu hubungan antara diameter partikel dengan fraksi bahan tertahan, di mana diameter partikel ini menggunakan ukuran bukaan dari masing-masing deck layer, yaitu 1,397, 1,168 dan seterusnya, di mana 0 ini merupakan pengganti dari wadah, yaitu wadahnya itu tidak ada bukaannya atau 0 mm, dan dapat disimpulkan bahwa ukuran partikel yang hampir seragam itu pada ukuran 0,833 mm, yaitu di mana diameternya itu lebih besar dari 13097 sampai 0,833. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa lanjut aja, gak usah analisis katanya. Oke. Saya kembali ke jadi cukup sekian dari kelompok 2 mengenai alat industri gula. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.